Malam itu, angin dingin berembus pelan di Desa Karangjati, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan remang-remang, hanya beberapa rumah yang terlihat terang. Kebanyakan rumah di desa ini sederhana, berdinding kayu dengan atap seng berkarat. Warung-warung kecil berdiri di sepanjang jalan, tapi hampir semuanya sepi pelanggan. Di sudut desa ada sebuah warung yang tampak tua dan kumuh. Di depan warung itu, duduk seorang pemuda dengan wajah lesu, Jaka. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana pendek yang warnanya mulai pudar. Di tangannya, sebatang rokok tinggal separuh. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, menatap jalanan gelap di depannya. Warung ini kayak kuburan aja, sepi terus. Gumam Jaka sambil menopang dagunya. Ibunya, Bu Sumarni, sedang duduk di dalam warung merapikan beberapa bungkus mie instan yang mulai berdebu. Jaka, kamu besok cari kerja aja, nak. Warung ini udah gak bisa diandalkan, kata ibunya dengan suara lemah. Jaka menoleh. Ia tahu ibunya tidak sehat. Tubuhnya semakin kurus, batu-batunya makin sering terdengar tiap malam. Tapi mau kerja di mana? Di desa ini, pekerjaan sulit didapat. Satu-satunya pekerjaan yang tersedia hanyalah buruh tani atau kuli bangunan. Itu pun bayarannya kecil. Jaka melirik kotak beras di belakang ibunya. Hampir kosong. Sial. Tiba-tiba, suara motor knalpot blong terdengar dari jauh. Seorang pemuda datang dengan santai, memakai jaket kulit dan celana jeans robek. Dia turun dari motor dan langsung masuk ke warung. Woi Jaka! Jaka menoleh. Itu Bayu, sahabatnya sejak kecil. Lu kenapa bengong gitu? Lagi mikirin utang? Bayu tertawa kecil. Jaka mendengus. Kampret lu. Bayu membuka kulkas dan mengambil sebotol teh dingin, lalu duduk di samping Jaka. Gua ada kabar gila bro. Lu tahu Pak Soleh kan? Jaka mengernyit. Pak Soleh, orang terkaya di desa ini. Rumahnya besar, berpagar tinggi, dengan mobil mengkilap di garasi. Banyak orang bilang dia mendapatkan kekayaannya dari pesugihan. Iya, kenapa? Bayu menatap Jaka dengan tatapan serius. Dia mati tadi sore. Jaka terdiam. Mati? Iya. Tapi yang aneh, katanya sebelum meninggal dia teriak-teriak kayak orang kesurupan. Katanya ada yang datang nagih janji. Jaka merinding mendengarnya. Nagih janji? Bayu mengangguk. Orang-orang bilang Pak Soleh kaya gara-gara pesugihan. Dan kalau orang kaya pesugihan mati, harta yang ditinggalin masih nyimpen energi. Kita bisa manfaatin itu. Jaka menatap Bayu dengan curiga. Maksud lu? Bayu mendekat dan berbisik. Gue kenal orang yang bisa bantu kita dapat uang banyak. Caranya kita harus nyuri tali pocong Pak Soleh. Jaka terdiam. Malam semakin larut, tapi pikiran Jaka terus berputar. Tawaran Bayu tadi masih menggantung di kepalanya. Nyuri tali pocong itu bukan hal biasa. Apalagi Pak Soleh dikenal sebagai orang yang punya ilmu pesugihan. Gue tahu ini kedengeran gila bro. Bayu membuka suara lagi. Tapi ini kesempatan buat kita keluar dari kemiskinan. Jaka masih diam. Lu mau sampai kapan jualan mie instan doang? Mau lihat emak lu makin kurus tiap hari? Suara Bayu menekan. Jaka menggertakkan gigi. Dia benci mengakuinya, tapi Bayu ada benarnya. Terus lu bilang kenal orang yang bisa bantu. Siapa? Bayu tersenyum tipis. Ki Jabrik, dukun paling sakti di desa sebelah. Jaka terbelalak. Ki Jabrik bukan nama yang asing. Orang-orang bilang dia bisa bikin orang kaya mendadak, tapi juga bisa bikin orang mati mengenaskan kalau berani main-main. Jaka menghembuskan napas panjang. Kapan kita ketemu dia? Sekarang. Desa sebelah lebih terpencil daripada Karangjati. Jalannya sempit, hanya bisa dilewati satu motor. Pepohonan besar menjulang di kiri dan kanan, menciptakan bayangan yang menyeramkan di bawah sinar bulan. Rumah Ki Jabrik terletak di ujung desa, dikelilingi pagar kayu tinggi. Tidak ada lampu, hanya beberapa obor kecil yang menyala redup di depan pintu. Jaka dan Bayu turun dari motor. Sebelum mereka sempat mengetuk, pintu rumah itu terbuka sendiri. Masuk. Suara berat itu terdengar dari dalam. Mereka saling pandang, lalu melangkah masuk dengan ragu. Di dalam, aroma dupa menusuk hidung. Dinding rumah dipenuhi kain hitam, beberapa patung kecil dan sesajen berserakan di sudut ruangan. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya panjang, matanya tajam, seperti bisa menembus pikiran orang. Kalian mau cepat kaya? Suara Ki Jabrik rendah tapi tegas. Jaka merinding. Dukun ini langsung tahu tujuan mereka. Kami ingin tahu soal Pak Soleh, jawab Bayu pelan. Ki Jabrik terkekeh. Pak Soleh, dia memang sudah mati tapi hartanya masih hidup. Jaka menelan ludah. Maksudnya? Ki Jabrik menatapnya lekat-lekat. Orang yang melakukan pesugihan meninggalkan energi di tubuhnya. Dan salah satu bagian tubuh yang menyimpan kekuatan terbesar adalah tali pocongnya. Ruangan terasa semakin dingin. Siapapun yang mengambil dan menyimpan tali pocong orang seperti Pak Soleh, hidupnya akan berubah.
Keberuntungan akan datang tanpa henti. Uang akan selalu ada. Keinginan kalian akan terwujud. Jaka terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Apa ada syaratnya? Tanya hati-hati. Ki Jabrik menyeringai, menunjukkan gigi-giginya yang kuning. Kalian hanya perlu mengambil tali pocongnya. Tapi ingat, suaranya melembut, hampir berbisik. Sekali tali pocong itu diambil, kalian sudah terikat. Jangan pernah mencoba mengembalikannya, atau kalian akan menyesal. Jaka menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapan Ki Jabrik yang membuatnya tidak nyaman. Tapi bayangan ibunya yang sakit dan hidupnya yang penuh kesulitan membuatnya mengabaikan rasa takutnya. Baik, kami akan melakukannya. Ki Jabrik mengangguk puas. Bagus, kalian harus melakukannya malam ini sebelum kuburan benar-benar tertutup rapat. Kalau tidak, kekuatannya akan menghilang. Jaka dan Bayu berpandangan. Ini gila, benar-benar gila. Tapi mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Malam ini mereka akan menggali kuburan Pak Soleh. Langit malam di desa Karangjati tampak pekat tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau dupa dari pemakaman. Jaka, Bayu, dan Roni berdiri di depan gerbang kuburan. Sial, ini ide paling tolol yang pernah kita lakukan, gumam Roni menggenggam sekop dengan tangan gemetar. Jaka menghela napas panjang. Kita udah sejauh ini, kalau kita mundur sekarang semua percuma. Bayu mengangguk. Kita cepet aja, gali, ambil talinya, terus pergi. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam pemakaman, melewati deretan nisan yang diselimuti bayangan. Suara jangkrik yang biasanya ramai malam ini terasa hilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Di tengah pemakaman, mereka menemukan kuburan Pak Soleh. Tanahnya masih gembur, ditutupi taburan bunga yang belum sepenuhnya layu. Jaka menatap Bayu dan Roni. Kita mulai. Bayu menelan ludah dan mengayunkan skopnya. Tanah mulai terangkat. 1 sekop, 2 sekop. Mereka menggali lebih dalam, keringat mulai bercucuran di dahi meski udara terasa dingin menusuk. Setelah beberapa menit, skop Jaka berbenturan dengan sesuatu yang keras. Kain kafan. Roni mundur beberapa langkah. Gila. Ini beneran. Jaka menelan ludah. Tangannya gemetar saat mulai mengais tanah dengan jari-jarinya. Perlahan, kain kafan itu terlihat semakin jelas. Wajah Pak Soleh masih tertutup kain putih, tapi bentuk tubuhnya sudah mulai tampak. Cepetan, ambil talinya, bisik Bayu. Dengan tangan gemetar, Jaka meraih kain kafan di bagian kepala jenazah dan menariknya perlahan. Dan di sanalah tali pocong itu terikat kuat di bagian kepala Pak Soleh. Tangannya gemetar saat mulai membuka ikatan. Kerak! Tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam peti. Mereka bertiga membeku. Apa itu? Bisik Roni dengan wajah pucat. Kuburan kembali sunyi. Angin berhenti berhembus. Mungkin tanahnya gerak sendiri, bisik Bayu. Mencoba meyakinkan diri. Jaka menarik tali pocong itu sekuat tenaga, ikatan terlepas dan dia langsung menyelipkannya ke dalam sakunya. Saat itulah sesuatu terjadi. Dari dalam kuburan terdengar suara napas. Jaka membelalakan mata. Itu bukan suara mereka. Kembalikan. Suara serak itu terdengar lemah, tapi jelas. Kembalikan. Mata Jaka menatap ke bawah dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kelopak mata Pak Soleh bergerak. Mereka bertiga menjerit bersamaan. Lari! Jaka, Bayu, dan Roni melompat keluar dari liang kubur meninggalkan skop mereka. Mereka berlari sekencang mungkin, napas memburu, jantung berdetak liar. Saat mereka hampir mencapai gerbang kuburan, terdengar suara keras dari belakang. Brok! Mereka menoleh dan melihat tanah di atas kuburan Pak Soleh mulai bergerak sendiri. Seakan sesuatu berusaha keluar dari dalam. Tanpa berpikir panjang, mereka terus berlari. Pagi itu, Jaka bangun dengan kepala pening. Malam sebelumnya masih berputar di kepalanya kuburan, tali pocong, suara napas dari dalam tanah. Tapi ada yang aneh. Warung ibunya yang biasanya sepi kayak kuburan, pagi ini penuh pelanggan. Bu, 1 kopi hitam. Saya mie rebus 2. Teh manisnya nambah, Bu. Jaka berdiri di depan warung dengan mata melotot. Sejak kapan warung ini rame? Ibunya terlihat sibuk melayani pelanggan. Wajahnya penuh kebingungan sekaligus senang. Jaka, nak, ini rejeki dari mana? Tiba-tiba warung kita laris manis, kata ibunya sambil tersenyum. Jaka nggak tahu harus ngomong apa, dia hanya duduk di pojok, mengamati. Ini bukan kebetulan. Kemarin malam, dia mencuri tali pocong Pak Soleh, dan sekarang tiba-tiba keberuntungan datang tanpa alasan yang jelas. Dia merogoh sakunya. Tali pocong itu masih ada, terlipat rapi seperti sepotong kain biasa. Tapi entah kenapa, Jaka merasa kain itu berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Hari itu terasa aneh. Setiap kali Jaka butuh sesuatu, keberuntungan selalu berpihak padanya. Ketika dia mencari uang receh di saku celananya untuk beli rokok,
dia menemukan selembar uang 100.000. Ketika dia berjalan melewati pasar, seorang pedagang tiba-tiba memanggilnya. "Dik, ini ada sisa ayam goreng. Bawa aja gratis." Ketika dia melewati warung kopi, seorang lelaki tua yang tidak dia kenal tiba-tiba menepuk pundaknya. "Mas, saya lagi seneng hari ini. Ini buat jajan." Lelaki itu menyodorkan uang 50.000 dan pergi begitu saja. Jaka mulai tersenyum. Ini beneran kerja tali pocong itu? Mungkin Bayu benar. Ini adalah jalan keluar dari kemiskinan. Malamnya Jaka tidur dengan perasaan puas. Tapi di tengah malam, dia mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, dia berdiri di tengah kuburan. Ada suara samar-samar di sekelilingnya. "Kembalikan." Dia menoleh ke kanan. Bayangan hitam berdiri di sana. Dia menoleh ke kiri, bayangan lain bergerak mendekat. Suara itu semakin keras. "Kembalikan." Jaka ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Lalu tiba-tiba tanah di bawahnya retak dan dari dalamnya muncul sepasang tangan busuk yang mencengkeram kakinya. "Kembalikan!" Jaka terbangun dengan teriakan keras. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merogoh sakunya. Tali pocong itu masih ada, tapi ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tali pocong itu basah, seperti baru saja dicelupkan ke dalam lumpur kuburan. Sejak malam mimpi buruk itu, Jaka mulai merasa ada yang aneh di rumahnya. Setiap kali dia tidur, dia merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut kamar. Malam ini perasaan itu semakin kuat. Jaka berbaring miring, membelakangi dinding. Matanya berat, tapi pikirannya terus berputar. Lalu dia merasakan sesuatu. Seseorang sedang berdiri di pojok kamar. Perlahan Jaka membuka matanya. Matanya menangkap sesuatu di sudut kamar, sebuah bayangan. Berdiri diam, menghadap ke arahnya. Jaka menahan napas. Dia ingin percaya bahwa itu hanya ilusi. Tapi kemudian bayangan itu bergerak, pelan-pelan, mendekat ke arah ranjangnya. Jaka ingin bangun, ingin berteriak. Tapi tubuhnya kaku. Bayangan itu semakin dekat. Dik, dik, dik. Jantungnya berdebar kencang. Dan saat bayangan itu sampai di samping ranjangnya, Jaka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan itu tidak punya wajah. Hanya kain kafan putih yang menutupi seluruh kepalanya. Dan di bagian kepalanya, tali pocongnya terlepas. Sama seperti yang Jaka ambil dari Pak Soleh. "Kembalikan!" Jaka menjerit keras. Tubuhnya bisa bergerak lagi dan tanpa pikir panjang, dia melompat dari ranjang dan menyalakan lampu. Bayangan itu hilang. Hanya ada kamar kosong. Sunyi. Tapi Jaka sadar ini bukan sekadar mimpi. Di lantai, tepat di tempat bayangan itu tadi berdiri, ada bekas tanah kuburan yang masih basah. Pagi harinya, Jaka mencoba bersikap biasa. Dia pergi ke rumah Bayu untuk cerita soal apa yang dia alami semalam. Di rumah Bayu, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. "Lu udah dengar berita belum?" tanya Bayu dengan wajah serius. "Berita apa?" Bayu menelan ludah. "Roni hilang." Jaka terdiam. "Hilang?" Bayu mengangguk. "Semalam dia pergi keluar tapi nggak pernah balik lagi. Orang-orang udah nyariin tapi nggak ada jejaknya sama sekali." Jaka merasakan bulu kuduknya meremang. Roni adalah salah satu dari mereka yang ikut menggali kuburan Pak Soleh, dan sekarang dia menghilang tanpa jejak. Apa ini ada hubungannya dengan tali pocong itu? Malamnya, Jaka merasa semakin gelisah. Dia nggak bisa tidur, jadi dia memutuskan untuk keluar sebentar naik motor, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya. Jalanan desa sepi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan. Jaka melewati jalan setapak yang menuju ke sawah. Tiba-tiba lampu motornya menangkap sesuatu di tengah jalan. Seseorang berdiri di sana, memakai kain kafan putih. Kepalanya tertunduk, tidak bergerak. Jaka langsung menarik rem, jantungnya hampir copot. Itu pocong. Dan pocong itu tidak melompat. Dia hanya berdiri diam, seperti menunggu. Jaka menelan ludah, tangannya gemetar memegang stang motor. Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan saat wajahnya terlihat di bawah cahaya lampu motor, wajahnya adalah wajah Roni. Tapi membusuk, matanya kosong. Mulutnya terbuka seperti ingin berbicara. Dan dari mulutnya keluar suara serak, "Kembalikan." Jaka menjerit dan langsung tancap gas. Motor meraung di jalan sempit. Jaka nggak peduli, dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Saat dia menoleh ke kaca spion, pocong itu sudah tidak ada. Jaka langsung menuju rumah Bayu. Dia mengetuk pintu keras-keras hampir seperti mau mendobrak. "Bayu, buka pintunya, anjir!" Pintu terbuka dan Bayu berdiri di sana dengan wajah pucat. "Lu juga lihat kan?" bisik Bayu. Jaka langsung masuk, menutup pintu. "Ini bukan kebetulan, Bayu." Bayu mengangguk lemah. "Roni hilang, kita bakal jadi yang berikutnya. Kita harus balikin tali pocong itu." Jaka setengah berteriak. Bayu menggeleng panik.
Kita nggak bisa, Ki Jabrik bilang sekali kita ambil kita udah terikat. Kalau kita balikin, dia menelan ludah. Katanya kita bakal mati lebih cepat. Jaka terbangun dengan tubuh gemetar. Dia tahu ini bukan mimpi biasa. Di dalam mimpinya tadi, dia melihat Roni. Temannya itu berdiri di tengah kuburan yang mereka gali beberapa malam lalu. Bajunya sobek, wajahnya penuh tanah dan darah kering. Lu udah ngelakuin kesalahan, Jack. Lu nggak bisa lari. Dia udah datang buat ngambil lu. Roni mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang Jaka. Jaka menoleh, dan di sana Pak Soleh berdiri. Dengan kain kafan kotor, dengan wajah yang membusuk, dengan tali pocong yang sudah tidak ada di kepalanya. Kembalikan. Jaka tersentak bangun, napasnya tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Tapi ada sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Dia masih bisa mencium bau tanah kuburan di dalam kamarnya. Jaka langsung menuju rumah Bayu pagi itu. Saat pintu terbuka, Bayu tampak lebih kacau dari sebelumnya. Matanya merah, wajahnya penuh ketakutan. Kita harus cari cara buat ngelawan ini, Bay, kata Jaka dengan suara tegas. Bayu menggeleng cepat. Gak ada cara, Ki Jabrik udah bilang kita gak bisa balikin talinya. Kalau kita coba, kita bakal mati. Jaka menatapnya dalam-dalam. Dan kalau kita gak ngapa-ngapain, kita juga bakal mati. Bayu terdiam, napasnya berat. Gue gak mau mati, Jack. Suaranya bergetar. Jaka mengepalkan tangan, dia juga gak mau mati. Tapi mereka harus melakukan sesuatu. Mereka harus kembali ke Ki Jabrik. Malam itu, mereka berdua berdiri di depan rumah Ki Jabrik. Tidak seperti terakhir kali, suasana rumah dukun itu terasa berbeda. Lebih gelap, lebih menyeramkan, seolah sesuatu menunggu mereka. Bayu ragu. Kita beneran mau masuk? Jaka mengangguk. Ini satu-satunya cara. Mereka mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Mereka mengetuk lagi, masih sepi. Jaka mulai merasa ada yang tidak beres. Dia mendorong pintu pelan-pelan. Pintu itu terbuka sendiri. Dupa masih menyala di dalam ruangan, tapi sesuatu terasa salah. Dan saat mereka melihat ke tengah ruangan, mereka menemukan Ki Jabrik, tergantung di langit-langit dengan tali pocong di lehernya. Matanya melotot, mulutnya menganga. Dan di dinding belakangnya ada tulisan besar yang seperti ditulis dengan darah. Kalian sudah terlambat. Bayu menjerit. Jaka mundur dengan tubuh gemetar. Ki Jabrik sudah mati. Setelah menemukan Ki Jabrik, tergantung dengan tali pocong di lehernya, Jaka dan Bayu lari dari rumah itu secepat mungkin. Mereka tahu waktunya hampir habis. Mereka kembali ke rumah Jaka dengan napas memburu. Apa yang harus kita lakuin sekarang, Jack? Bayu hampir menangis. Jaka menggenggam saku celananya. Tali pocong itu masih ada di sana. Denyutnya makin terasa, makin kuat, seolah hidup. Jaka menarik napas dalam. Gue harus balikin ini. Bayu menatapnya dengan takut. Ki Jabrik bilang kita bakal mati kalau nyoba balikin. Jaka menatap lurus. Kalau kita diem aja kita juga bakal mati. Dia tahu Jaka benar. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, lampu rumah Jaka padam. Sunyi. Bayu mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter. Kita harus pergi dari sini, Jack, bisiknya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara dari luar rumah. Suara kain terseret di tanah. Jaka dan Bayu menegang seseorang atau sesuatu sedang berjalan ke arah rumah. Jaka mengintip dari celah jendela, dan di sanalah dia melihatnya. Sosok itu, pocong Pak Soleh, berdiri di halaman rumah, diam, menatap ke arah mereka, dan perlahan dia melompat sekali, 2 kali, langsung ke depan pintu. Brak, brak, brak! Pintu rumah bergetar keras seolah ingin didobrak. Bayu menjerit, Jaka, kita harus kabur. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu terbuka sendiri, dan sosok itu sudah ada di dalam. Jaka dan Bayu berlari keluar dari pintu belakang. Mereka harus ke kuburan. Hanya ada satu cara, mengembalikan tali pocong itu. Mereka berlari menembus kegelapan desa, melewati gang-gang sempit dan sawah yang dipenuhi kabut. Di belakang mereka terdengar suara lompatannya. Makin dekat, makin cepat, Bayu terisak. Kita nggak bakal bisa lari darinya, Jack. Jaka mengatupkan rahangnya. Mereka harus sampai ke kuburan. Mereka berlari sekencang mungkin. Tapi saat mereka hampir sampai, sesuatu menarik kaki Bayu. Bayu jatuh tersungkur, menjerit keras. Jaka menoleh dan melihat tangan busuk keluar dari tanah, mencengkeram pergelangan kaki Bayu. Bayu meronta-ronta. Tolong, Jack! Jaka mencoba menariknya. Tapi semakin dia menarik, semakin dalam Bayu terseret ke dalam tanah. Bayu menatap Jaka dengan air mata di matanya. Jangan tinggalin gue, Jack. Lalu dia mengambil keputusan. Dia melepaskan tangan Bayu dan berlari. Bayu menjerit, tapi hanya dalam hitungan detik, tanah menelannya sepenuhnya. Bayu menghilang.
Jaka tiba di pemakaman dengan napas tersengal. Dia langsung menuju kuburan Pak Soleh, menggali dengan tangan kosong. Tanah terasa dingin. Bau anyir tercium semakin kuat. Lalu akhirnya dia menemukan kain kafan itu. Jaka mengeluarkan tali pocong dari sakunya. Tangannya gemetar. Gue balikin. Ambil kembali. Dia mengikatkan tali itu ke kepala Pak Soleh secepat mungkin. Dan saat tali itu terikat kembali, semuanya menjadi sunyi. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada apa. Jaka terdiam. Apa, udah selesai? Dia menarik napas lega. Tapi saat dia berbalik, Pak Soleh berdiri tepat di belakangnya, tanpa tali pocong di kepalanya. Dengan suara serak dia berbisik, sudah terlambat. Giliranmu. Tiba-tiba tangan busuk keluar dari dalam tanah mencengkeram kaki Jaka. Jaka menjerit mencoba berontak, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Tubuhnya terseret masuk ke dalam kuburan, tanah menelannya. Dan saat Jaka mengeluarkan jeritan terakhirnya, semua menjadi gelap. Jaka membuka matanya, dadanya naik turun cepat. Dia masih hidup, tapi ada yang aneh. Dia tidak berada di rumahnya, tidak di kuburan. Dia berdiri di desa yang sama, tapi semuanya sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, udara terasa berat. Jaka mencoba berjalan. Setiap langkahnya terasa hampa, seperti dia berjalan di atas tanah yang tidak nyata. Lalu dia melihatnya. Di depan rumahnya sendiri, seseorang berdiri di sana, berdiri diam, menatapnya. Bayu, tapi saat sosok itu berbalik, itu bukan Bayu, itu dirinya sendiri, wajahnya sendiri. Tapi matanya kosong, mulutnya menyeringai lebar penuh darah. Lu nggak pernah keluar dari sini, Jack. Jaka mundur dengan napas tersengal, dan saat dia menoleh ke belakang, semua rumah di desa kini penuh dengan orang-orang yang sudah mati. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing, menatapnya, menyeringai, seolah menunggu sesuatu. Lalu mereka mulai bergerak, bukan berjalan, bukan melompat, tapi melayang, langsung ke arahnya. Jaka menjerit dan berlari. Tapi tak peduli seberapa jauh dia berlari, dia tetap di tempat yang sama. Seolah desa ini menelannya hidup-hidup. Dan kemudian dia sadar, dia tidak pernah keluar dari kuburan itu. Dia sudah mati. Dan sekarang dia adalah bagian dari mereka. Beberapa hari kemudian, warga desa mulai mencari Jaka dan Bayu. Mereka tidak ditemukan di rumah, tidak ada jejak mereka. Hingga akhirnya, seorang pemuda menemukan sesuatu yang aneh di kuburan Pak Soleh. Ada 2 makam baru di sana. Dan saat warga menggali salah satunya, mereka menemukan tubuh Jaka. Matanya terbuka dan bibirnya menyeringai. Seolah dia tahu sesuatu yang tidak akan pernah bisa diceritakan kepada siapapun. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat, orang-orang melihat bayangan Jaka berdiri di tepi kuburan. Diam, menunggu, mungkin menunggu seseorang untuk menggantikannya.